Sahur, 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 sahur. Bangun, bangun semua, sahur. Sahur, 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 sahur. Tipe-tipe sahur. 1. Si paling susah dibangunin. Nak, bangun. Udah waktunya sahur. Ini udah 3 kali ibu bangunin. Tapi kamu masih aja tidur kayak batu. Kalau nggak bangun sekarang, nanti keburu imsak. Nggak ada waktu buat makan. Terus nanti pas puasa kamu yang paling lemes, paling lapar, paling haus. Terus nyalahin ibu karena nggak dibangunin. Padahal ibu udah setengah mati narik selimut kamu, goyang-goyangin badan kamu. Bahkan ibu udah kepikiran buat bawa panci dan sendok biar kamu bangun. Jadi daripada ibu harus ribut tiap sahur, lebih baik sekarang kamu bangun baik-baik. Jalan ke meja makan dan makan sebelum nasi sama lauknya ibu kasih ke ayam di belakang. Bu, dengar ya. Aku tuh barusan tidur, serius. Baru merem 1 detik. Tiba-tiba ibu udah teriak sahur. Badanku aja masih belum sadar ini dunia nyata atau mimpi. Dan ibu nggak ngerti betapa berharganya tidur ini buat aku, Bu. Kalau aku bangun sekarang, nanti aku jadi lemes di sekolah, konsentrasi buyar. Nilai jeblok, terus masa depan aku hancur. Coba ibu pikir, lebih baik aku tidur sekarang dan kuat seharian, atau bangun sekarang dan jadi manusia gagal nanti? Aku cuma minta waktu 5 menit aja, Bu. Cuma 5 menit buat menyiapkan mental dan fisik. Setelah itu aku janji, aku bakal bangun dan makan dengan penuh semangat. Halah, itu alasan udah ibu denger tiap tahun. Kenyataannya, kamu bilang 5 menit, tapi setelah itu ibu bangunin lagi. Kamu minta 5 menit lagi, terus 5 menit lagi. Sampai akhirnya, azan subuh. Nanti pas siang, kamu bakal nangis-nangis. Bilang puasa itu berat, haus, lapar, nyalahin ibu, karena nggak maksa kamu sahur. Udah, ibu malas dengar alasan kamu yang udah jadi skrip tahunan. Mau bangun sekarang atau ibu tinggal? Terserah. Pokoknya kalau nggak sahur, jangan merengek ke ibu pas siang nanti. Oke, Bu, kalau memang itu keputusan ibu. Kalau ibu mau ninggalin anaknya yang lemah dan butuh perhatian ini, kalau ibu lebih memilih pergi daripada memberi aku kesempatan buat istirahat sejenak, aku terima. Daripada memberi aku kesempatan buat istirahat sejenak, aku terima. Tapi ingat, Bu, kalau nanti aku pingsan pas puasa, kalau aku nggak kuat nahan lapar dan kehausan, kalau aku jadi korban dari kebijakan ibu yang tidak manusiawi ini, aku ingin ibu tahu bahwa aku sudah berusaha. Tapi ibu yang tidak mendukungku. Ini bukan salahku, Bu. Ini semua karena ibu. 2. Si sahur di detik-detik terakhir. Nak, ayo sahur. Udah jam 3:30. Masih ada waktu buat makan santai. Biar nggak kaget perutnya. Makan sekarang tuh lebih enak. Bisa dikunyah pelan-pelan, nggak kayak orang lomba makan. Nanti kalau nunggu sampai hampir imsak, kamu bakal panik sendiri. Makannya buru-buru, terus perutnya malah sakit. Ayo, sebelum ibu bosen bangunin kamu tiap sahur, terus ibu tinggalin aja tanpa peduli kamu sahur atau enggak. Bu, aku tuh udah ahli dalam urusan sahur kilat. Aku udah tahu trik-triknya. Kalau aku bangun sekarang, aku bakal terlalu sadar. Terus aku jadi kepikiran banyak hal. Nanti malah ngantuknya hilang. Mending aku tidur dulu, baru bangun 5 menit sebelum imsak. Makan super cepat, terus tidur lagi. Itu lebih efisien. Bu, enggak, buang-buang waktu. Kalau ibu mau hemat energi, ibu harus mulai belajar dari aku. Aku ini profesional dalam manajemen waktu sahur. Iya, profesional manajemen waktu sahur. Tapi tiap tahun selalu kejadian yang sama. Kamu tidur terlalu lama, bangun telat, terus panik sendiri pas lihat jam. Habis itu, kamu bakal makan kayak orang dikejar setan. Minum 1 botol air dalam sekali teguk. Terus nyesel kenapa nggak bangun lebih awal. Udah, daripada kita buang waktu debat, lebih baik sekarang kamu bangun dan makan pelan-pelan. Sebelum nanti, dramanya mulai lagi. Bu, percayalah padaku. Aku sudah memperhitungkan semuanya. Aku tahu batas waktuku. Aku tahu kapan aku harus bangun. Ibu nggak usah khawatir. Aku ini beda sama tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini aku udah lebih dewasa, lebih terlatih, lebih paham cara mengatur sahur. Aku akan bangun tepat waktu. A few moments later. 3. Si drama dan rewel. Nak, ayo sahur. Udah ibu siapin makanan yang enak. Ada ayam goreng, tempe, sama sayur bening. Makanya yang banyak biar kuat puasanya. Jangan sampai nanti siang malah lemes
terus nyalahin ibu karena nggak makan cukup pas sahur. Pokoknya ibu nggak mau dengar drama kamu siang nanti bilang lapar, haus, atau menyesal nggak makan banyak. Bu, aku tuh udah bangun dari tadi, tapi aku malas makan kalau makanannya nggak sesuai mood aku. Kenapa sih tiap sahur menunya harus gitu-gitu aja? Kenapa nggak ada pilihan lain yang lebih kreatif? Aku tuh butuh sesuatu yang bisa bikin aku semangat makan, bukan cuma ayam goreng yang udah aku makan berkali-kali dalam seminggu. Aku ini manusia, Bu, bukan robot yang bisa makan apa aja tanpa perasaan. Ya ampun, ini sahur atau acara MasterChef. Yang penting tuh makan buat tenaga, bukan buat selera, mau enak atau enggak. Yang penting perut gizi. Biar kuat puasa, lagian ibu udah masak sepenuh hati. Masa kamu malah banyak protes kalau nggak suka? Ya udah bikin sendiri makanannya, ibu mah tinggal tidur lagi. Bu, ini bukan soal makanan doang, ini soal perasaan. Sahur tuh momen yang berat buat aku harus bangun di saat tubuhku masih pengen tidur, terus aku dipaksa makan. Dalam keadaan masih ngantuk, dan sekarang aku juga harus nerima kalau makanannya nggak sesuai harapan aku. Hidup ini kok keras banget, Bu? Kenapa nggak ada yang peduli sama perasaanku? Aku cuma butuh makanan yang bisa bikin aku bahagia pas sahur. Apa itu terlalu banyak diminta? Keempat, telat bangun jatim nggak sahur. Lah, ini anak baru bangun sekarang. Udah subuh, Nak. Sahurnya udah selesai dari tadi. Ibu udah capek bangunin kamu berkali-kali, tapi kamu nggak bangun juga. Akhirnya, ibu biarin aja. Sekarang, coba kamu pikir. Nanti pas puasa kamu kuat nggak? Kalau dari sekarang aja, udah kelihatan lemes kayak gitu. Bu, ini bencana. Ini tragedi terbesar dalam hidupku. Aku nggak sahur, Bie. Aku harus menghadapi hari ini tanpa makanan. Tanpa seteguk air pun? Gimana aku bisa bertahan? Aku nggak siap mental buat ini. Harusnya ibu bangunin aku lebih keras lagi. Kalau perlu seret aku ke meja makan. Sekarang aku harus gimana? Dulu tanda tanya. Aku merasa kehilangan hak asasi sahurku. Halah, dari kemarin udah dibilangin buat tidur lebih awal. Tapi tetap aja kamu tidur larut, nonton, main HP, terus sok yakin bisa bangun sendiri. Udah deh, jangan drama. Yang lain juga pernah nggak sahur, tapi kuat-kuat aja puasanya. Anggap aja latihan, biar mental kamu lebih kuat. Biar lain kali nggak ngulangin kesalahan yang sama. Bu, ini bukan sekadar nggak sahur, ini tentang keadilan. Kenapa hidup sekejam ini sama aku? Kenapa semua orang bisa sahur dengan tenang, sementara aku harus menjalani hari ini dengan perut kosong? Kenapa ibu nggak bangunin aku dengan lebih keras, lebih dramatis, lebih meyakinkan? Kalau aku lemes nanti, kalau aku tumbang di tengah jalan, kalau aku nggak bisa menjalani hari ini dengan baik. Aku ingin ibu tahu bahwa ini semua bukan salahku.